Pemirsa, anggota DPRD Lampung Tengah kembali menggelar reses kedua masa sidang kedua di Kecamatan Seputi Agung. Res dilakukan sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat tentang kondisi terkini di tingkat masyarakat bawah. Agenda jaring aspirasi masyarakat ini dipimpin Ketua DPRD Sumarsono dan diikuti Wakil Ketua Firdaus Ali dan sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah dari masing-masing komisi. Hadir juga Forkopimcam Seputi Agung serta perwakilan warga dari sejumlah kampung. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat, sehingga nanti melalui fungsi dan tugasnya bisa menjadi pembahasan bersama pimpinan Dewan untuk ditindaklanjuti dengan pihak eksekutif atau keperangkat terkait untuk segera ditindaklanjut. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada Seputi Agung dalam rangka sehat tidak kurang suatu apa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara camat, Bapak dan Ibu semuanya, Kabupaten Lampung Tengah, semua daerah pemilihan, artinya semua anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah turun ke bawah untuk melaksanakan reses tahap kedua masa sidang kedua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Adapun reses hari ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD kecuali ada Wakasatu yang kebetulan sakit kemarin telepon izin, mohon untuk diizinkan karena beliau memang lagi sakit dan kena corona Omikron. Mohon doanya sehingga Bapak Yuriseri Wakil Ketua 1 segera sehat dan kembali beraktivitas seperti sedia. Pemirsa, banyak usulan yang dilontarkan masyarakat, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah, serta kelompok tani terkait masalah irigasi yang sudah mulai dangkal. Usulan tersebut kemudian ditanggapi sejumlah anggota dewan, diantaranya Sumarsono, Wayan Eka, dan Firdaus Ali. Sumarsono berharap kepada masyarakat kepala kampung untuk mengusulkan saluran irigasi supaya saat musim tanam air dapat mengalir dan merata ke sawah masyarakat. Agar tidak lupa, Sumarsono meminta usulan disampaikan secara tertulis. Sumarsono juga mengingatkan pihak terkait agar memperhatikan tingkat keasaman sawah petani yang sudah sangat tinggi. Sedangkan anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah Wayan Eka Mahendra menjelaskan tentang keterbatasan keuangan APBD tahun anggaran 2020 dan 2021 yang tersedot untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut Wayan Eka Mahendra, anggaran APBD sebesar 78 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan rigid beton sepanjang 11 km, mulai dari Bandar Jaya Barat hingga ke titik nol Kampung Sulusuban Seputi Agung.
Sementara Firdaus Ali, anggota DPRD Lampung Tengah lainnya menyampaikan usulan dari Kampung Simpang Agung Sulusuban dan Kampung Bumi Mas. Mudah-mudahan bisa diinput ke dalam data hasil reses kali ini. Meskipun begitu, Firdaus Ali mengingatkan pembangunan tetap mengedepankan skala prioritas mengingat APBD Lampung Tengah masih terbatas. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku asli pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivasi. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. iNews Sore setiap hari pukul 4 live. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bana Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. kalau tahun kemarin Musrembang kita sampaikan apa yang sudah didapat untuk Seperti Agung, saya minta maaf bisa lebih banyak karena Seperti Agung sudah dapat insentif sangat luar biasa daripada Jaya sampai Sulusuban kemarin. Walaupun 1-2 titik masih ada, tetapi sangat terbatas. Harapan kami ke depan silahkan nanti diusulkan sesuai dengan hasil Musrembang daripada kampung, kecamatan, untuk nanti diinput dan usulan dari kelompok masyarakat apa yang akan diusulkan untuk kami bawa dan kami perjuangkan. Tetapi tetap mengingat anggaran kita yang terbatas, tentu yang akan kami prioritaskan adalah sangat skala prioritas, terutama adalah terkait dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ya Pak, Bu, tetapi saya yakin Seperti Agung itu berbasis pertanian dan kita sama-sama tahu negara ini ditopang oleh para petani pertanian dan Seperti Agung mengapa dapat insentif sedemikian besar jalan dicor dengan anggaran 73 miliar. Karena di sana adalah salah satu penyambah ekonomi pertanian Kabupaten Lampung Tengah. Untuk jagung, singkong, padi, dan hijau nggak ada lawan untuk kecamatan Seperti Agung. Makanya insentif
diberikan di sana dengan jalanan dicor dengan anggaran 73 miliar. Dan kami, kalau seperti Mataram itu sama Pak, ribut juga Pak. Apa bedanya seperti Mataram dengan seperti Agung kok sampai ditaruh di sana? Tapi dengan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima, artinya dengan skala prioritas tadi akibat pandemi COVID, sehingga teman-teman anggota DPR dari daerah pemilihan lain, dari daerah kecamatan lain pun menerima itu. Dan ini tentu tidak lepas daripada RPJM yang sudah juga disusun. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya rasa cukup itu sambutannya, karena nanti kita lebih banyak berdiskusi dan input terkait usulan-usulan dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan karena kami diharuskan untuk persamaan gender untuk ibu-ibu, kelompok-kelompok wanita tani, kelompok-kelompok apapun kalau yang sudah berkelompok dan sudah berakte notaris, untuk juga bisa menyampaikan usulan untuk kemudian kami perjuangkan juga. Dan tidaknya bangsa dan negara ini ada di tangan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau pengurus tetap ibu-ibu itu. Baik dan tidak anak-anak kita semua ada di tangan ibu-ibu kita semuanya. Bapak-bapak malah gayung kira. Tetap ibu-ibu. Kadang kita menganggap enteng ibu-ibu, kita menganggap enteng seorang perempuan itu neraka katut. Itu adalah slogan yang salah, idiom yang salah. Justru kita, Pak Ibu-ibu juga sama. Jalan paling mudah untuk menuju surga, orang tahu lencin. Lencin lah. Nah, karena saya mau masuk surga tidak diizinkan, ya orang rapi meneh. Pemirsa, semua wakil rakyat yang menjalankan reses berharap hasil reses yang mereka lakukan akan sesuai dengan masukan atau aspirasi masyarakat, sehingga tujuan dari jaringan aspirasi masyarakat akan tercapai. Kehadiran para wakil rakyat ke daerah pemilihannya disambut antusias masyarakat. Dengan inovasi dari anggota DPRD dalam menyerap aspirasi rakyatnya, ke depan lembaga itu dapat membawa kembali marwahnya sebagai penyambung lidah masyarakat bawah. Warga juga merasa senang berkesempatan bertemu langsung dengan para wakilnya. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk meminta upaya pembangunan di kampung dapat menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke depan. Khususnya untuk Kampung Dinas, yaitu satu drainase yang panjangnya 2 kilo, jalur Pubimas Bumi Bencana. Yang kedua, Pansimas, khususnya di Dusun 3 dan Sumur Bor 2 di Dusun 2, yaitu Dusun 4 dan 5. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terus usulan hanya mengusulkan 4. Yang pertama, mobil ambulan. Alasannya kenapa? Peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk puskes pembantu sana. Untuk jenazah dan orang sakit. Karena saudara kami dari pelatihan untuk KWC kebetulan sinergi dengan niat dari Pak Ketua Dewan yaitu hidroponik karena ini untuk hidroponik farmnya saya membuat taman hidroponik di sana untuk peningkatan kunjungan di sana karena selama ini alat dan lain-lain pelatihan iya. Yang kedua pembangunan ini kantor kepala kampung karena kepala kampung di sana kantornya tidak ada main di balai kampung ruangan sempit sekali tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat pelatihan aparatur kampung dengan aparatur kampung di sana kemampuan dalam manajemen ke aparaturnya ya mungkin sama dengan daerah ini sehingga menghindari terjadi masalah hukum
pernah mengikuti reses Bapak Ketua Badan di Kampung Pajak Asli. Kami mengusulkan jembatan yang lokasinya di belakang gedung BRI. Yang sekarang ini saya tambahkan diantaranya adalah untuk pelebaran pertigaan jalan depan pasar Simpang Agung. Tubuhnya kan sudah dibangun Pak. Untuk menormalisasikan lintas lalu lintasnya itu perlu lebar jalan agar kiranya sebelah kiri juga bisa dilebarkan Pak. Tempat-tempat umum diantaranya ada musola. Warga berharap melalui tangan Wakil Rakyat Kabupaten Lampung Tengah makin maju dan berkembang. Sementara anggota DPRD Lampung Tengah dalam reses tersebut menjelaskan tentang anjloknya harga singkong di Lampung Tengah. Wakil Rakyat berharap pandemi COVID-19 dapat segera berkurang sehingga anggaran APBD kembali normal. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Berikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Polresta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. iNews Update pada hari dan jam berikut hanya di iNews. iNews Malam setiap hari pukul 10 live. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aktif pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivasi. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengarkan beberapa usulan-usulan dari Kampung Simpang Agung, Sulu Subah, dan Bumi Mas. Jadi yang penting kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sesuai dengan rencana pembangunan kampung, kemudian rencana pembangunan kecamatan, sehingganya usulan-usulan ini bisa kami bawa di paripurna hasil reses, sehingga insya Allah input data dari musyawarah rencana pembangunan daerah di bulan Februari ini ya Pak Ketua ya, di bulan Februari ini
mana yang skala prioritas itu juga nanti kami dorong untuk supaya masuk dalam pelaksanaan kegiatan anggaran belanja daerah di tahun 2022 ini. Rekan-rekan semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Firdaus Ali, hari ini kita anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, daerah pilihan 5 melakukan reses yang tujuannya adalah untuk menyerap segala aspirasi yang ada di Seputihagung, yang diperlukan oleh masyarakat Seputihagung. Bahwa pada hari ini segala usulan-usulan yang masuk melalui Bapak-Bapak semua akan kami tampung, lalu nanti akan kami sampaikan dalam sidang paripurna penyampaian hasil reses. Seperti itulah ritme sistem kelola dalam pemerintahan kita. Hari ini Seputihagung bersyukur sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Sumarsono, Pak Ketua DPR kita, banyak sekali mendapatkan anggaran untuk perbaikan segala infrastruktur yang ada di Seputihagung. 73 miliar sudah kita dapatkan yang semua dialokasikan untuk infrastruktur jalan, untuk perbaikan jalan yang tujuannya adalah meningkatkan mutu kualitas dari segala lini. Pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dalam researchnya tertarik dengan sistem pensejahteraan petani dan pengusaha UMKM. Seperti yang ia cita-citakan, seluruh petani di Lampung Tengah dapat mandiri dan sukses tanpa harus menunggu bantuan pemerintah. Sumarsono menyoroti keberadaan dan peran Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK yang selama ini menjadi tempat penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT dari pemerintah pusat, sehingga bantuan ini tidak harus dikelola oleh supplier. Tidak hanya itu, BUMK juga hendaknya dapat menyediakan bantuan pangan dengan memanfaatkan produk lokal, sehingga tidak harus didatangkan dari luar Lampung Tengah. Dengan demikian, BUMK tidak hanya jadi penonton di kampungnya sendiri. Menurut Sumarsono, barang produksi tersedia di Lampung Tengah jika semua dikelola BUMK tentu akan memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, dan harganya yang ditawarkan tentu juga lebih murah karena pendistribusian yang sangat dekat. Ya, ke arah sistem SIPD sekarang kan kita disarankan untuk diwajibkan input bata itu di bulan 2 ini. Nanti yang masuk bisa kita cover dengan APBD tingkat 2. Kita cover dengan APBD tingkat 2, yang nggak bisa kita bawa ke APBD tingkat 1, dan yang kewenangan APBN ya kita teruskan ke APBN. Karena sekarang sistemnya sudah online dan terintegrasi, kapasitas sudah masing-masing sudah terbagi. Ada dalam rangka untuk pemulihan ini pasca pandemi, dalam pandemi, apa sih Pak prioritas yang pemulihan ekonomi nasional terkait pandemi ya, dan pemerintah sangat concern dengan pertanian karena ternyata pada saat krisis moneter yang lalu itu pertanian sebagai penyangga ekonomi kita, dan di masa COVID ini terbukti lagi pertanian sebagai penyangga ekonomi kita. Ada sawit, ada padi, ada jagung yang semuanya prima, artinya petani kita ini tangguh. Dan saya sebagai Ketua DPRD meminta kepada eksekutif dalam hal ini untuk membuat program-program yang betul-betul pro rakyat dan pertanian. Saya berharap pemerintah seperti selama ini kan kalau Lampung Tengah RPJM, pertanian salah satu stressing, salah satu prioritas. Artinya kita harus menganggarkan pertanian itu sebagai program pilihan untuk APBD 2023. Ya, jadi kan kita minta supaya ada penyesuaian dari rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kampung, ya kan. Kemudian begitu juga di tingkatan di kecamatan. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan hasil musyawarah rencana pembangunan dari tiap-tiap tingkatan, sehingga kita jadi mengetahui mana yang prioritas, mana yang masih bisa kita tunda. Itu dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tiap tahun kita selalu masuk usulan yang diutamakan oleh kampung-kampung adalah infrastruktur. Oleh karena itu
dengan adanya hasil musyawarah rencana pembangunan, kita juga tahu mana yang prioritas, mana yang masih bisa kita tunda untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, disinilah hasil reses nanti akan kita sampaikan di paripurna hasil reses untuk menyesuaikan rencana pembangunan kampung, rencana pembangunan kecamatan, begitu juga yang diusulkan oleh kepala kampung ataupun masyarakat tadi. Harapannya jelas kita mengetahui mana yang harus kita utamakan dalam hal pembangunan, mana yang kita utamakan untuk peningkatan sisi ekonomi, sosial, ya kan. Kemudian kita juga mengetahui apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh kampung dan apa-apa yang belum dilaksanakan oleh kampung, sehingga butuh sinergi antara kampung dan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini.